kitab Injil, maksudnya di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saudara tidak akan baca cerita atau kisah tentang kelahiran. Ya, jadi ada di Matius, Markus tidak bicara, Lukas, Yohanes tidak bicara tentang itu. Jadi karena si orang yang belajar teologi bilang dia menyatakan diri sebagai anak manusia, sebagai hamba, raja, sebagai anak raja, sebagai hamba, ya, sebagai anak manusia dan sebagai Allah. Nah, yang hamba dan Allah itu Markus dan Yohanes itu tidak bicara tentang kelahiran. Tetapi tentang kematian, 4 Injil itu bicara tentang kematian Tuhan Yesus. Artinya itulah inti dari kekristenan. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan, Korintus bilang, sia-sialah kepercayaan kamu. Nah, kita mengerti bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit. Kita mengerti. Tapi saya mohon saudara, untuk bacalah kembali. Tolong baca kisah dalam Alkitab tentang kematian Tuhan Yesus. Dan sekarang kita bicara tentang kebangkitannya. Yaitu pada hari setelah lewat hari Sabat. Setelah lewat hari Sabat, ada perempuan-perempuan yang pergi ke kubur Tuhan Yesus untuk meminyaki Yesus karena mereka tidak dapat melakukannya kemarinnya. Mereka tidak melakukan karena itu hari Sabat. Hari Sabat nggak boleh melakukan apa-apa. Ya, hari Sabat mereka harus bersih di hadapan Tuhan. Tidak melakukan sesuatu. Karena tuntutan hukum Taurat. Hari Jumat sore, berarti kalau saya bilang hari Jumat, saudara ngerti ya Sabat hari apa ya? Ya. Hari Jumat sore, mereka dengan buru-buru datang. Ya, ada di sini kalau saudara baca di sini ada seorang namanya Yusuf, orang Arimatea dari majelis besar. Dia bilang kepada murid, ayo kita bawa jasad ini, jenazah ini, kira-kira begitu kalau bahasa sekarang. Karena sebentar lagi Sabat, jadi mereka bawa buru-buru dan pulang buru-buru karena mau hari Sabat mereka nggak boleh melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Sehingga Maria dan teman-temannya itu mereka nggak bisa beli, tidak bisa rempah-rempahin itu dikasih minyak, ya tidak bisa karena terburu-buru. Jadi pada hari Minggu pagi, kenapa hari Minggu? Karena pada hari pertama minggu itu, hari pertama minggu itu sebenarnya adalah hari Minggu. Hari Minggu dan Sabat kemarin, kan gitu ya. Semua gereja Protestan, Katolik Protestan, gereja-gereja sekarang sedang memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Hari apa itu? Hari Minggu. Jadi berarti semua setuju nggak kemarin hari apa? Hari Sabat. Iya kan? Nanti saudara akan lihat kenapa hari Minggu kita ibadah. Ya, nanti kita lihat di sini. Oke. Mereka datang membawa rempah-rempah. Nggak takut ini perempuan-perempuan. Saya suka sekali selalu bicara tentang para wanita, para perempuan yang datang pada Tuhan Yesus tanpa takut. Dan mereka tidak tersakiti ketika Tuhan Yesus berkata pada waktu Tuhan Yesus lagi dipukuli sepanjang jalan. Dan mereka menangis dan Tuhan menoleh pada mereka dan bilang, kenapa kalian menangisi aku, hai putri-putri Yerusalem? Tangisilah dirimu sendiri, jangan tangisi saya. Mereka lagi sedih, lihat Tuhan Yesus dianiaya, tapi ketika mereka menunjukkan kesedihan mereka pada Tuhan, Tuhan cuma katakan pada mereka, jangan menangis untuk saya. Menangislah untuk dirimu sendiri. Jangan menangis untuk saya. Tapi mereka adalah orang pertama yang datang ke kuburan Tuhan Yesus. Laki-lakinya di mana? Kalau di sini dibilang mereka takut sih. Ya. Mereka takut laki-laki. Laki-laki ini. Ya. Saudara tahu ada seorang yang dengan gagah berani ambil parang pendek sebenarnya sih. Lalu dia bacok, bukan kena leher. Itu laki-laki itu. Kena kuping. Namanya Petrus. Dan yang tulis kitab ini, kitab Markus ini, dia masih muda. Waktu Tuhan ditangkap, dia lari. Waktu dia lari, mereka sempat pegang ujung bajunya. Dan apa yang terjadi?
dia lari dengan telanjang. Tapi dia yang tulis nih, ini kitab ini. Kitab Markus ini. Nanti saudara cari di sini ada seorang muda lari pontang-panting karena ketakutan dan nggak pakai baju. Syukur malam. Sampai dia nggak tulis namanya siapa di sini. Tapi cuma dia yang cerita. Di Yohanes saudara nggak baca. Di Matius nggak dibaca orang ini lari nggak pakai baju. Di Lukas juga nggak. Karena dia adalah orang yang menulis kitab ini. Namanya Markus. Makanya kalau saudara perhatikan kitab Markus tulisnya pendek-pendek. Nggak panjang seperti Lukas. Tidak berteologi seperti Yohanes. Yang teliti juga seperti Matius, nggak, pendek-pendek saja tulisannya. Dia cuma bilang gini, pagi-pagi perempuan-perempuan itu pergi. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome. Salome apa Salome? Salome kan. Iya. Salome. Kalau Salome itu bahasa Manado, lemes. Lome itu lemes. So, sudah. So makan, sudah makan. So mati, pasti. Siapa yang, karena orang Manado kalau marah, ada teman saya marah. Dia bilang begini, dia belum tahu son saya kalau marah. Memang dia nggak tahu. Cuma dia sambil dia marah-marah, tahu nggak? Selama hidup belum pernah mati. Memang dia marah sekali, belum tahu dia. Selama hidup belum pernah mati. Emang kalau udah hidup mati kan udah hidup. Ini Salome, Salome kali ya. Ini susah kan karena ditulis bukan dibicara. Perempuan-perempuan ini dengan berani, prianya ketakutan. Makanya saya selalu lihat kalau gereja itu maju, kalau ibu-ibunya maju. Benar. Kalau ibu-ibunya lembek, gereja mati. Coba saudara perhatikan. Kalau ibu-ibu nggak siapin makanan, bapak-bapak mondar-mandir. Ya kan? Karena sudah begitu memang hukumnya. Hukumnya. Dimulai dari Petrus. Tapi apa Petrus penakut? Nah saya nggak mau bela bapak ini ya. Emangnya Petrus penakut? Petrus berani. Petrus beraninya itu nggak tanggung-tanggung. Coba bayangin di antara orang-orang yang bawa senjata, Petrus ambil itu parang dan bacok. Luar biasa kan beraninya kan? Kita kalau orang sudah pakai pasti, apa? Pasti gitu kan. Petrus enggak, dia ambil parang, bacok. Kuping sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting gaya. Ada usaha kan? Tapi Tuhan bilang enggak Petrus. Saudara tahu nggak kenapa Petrus kena di kuping itu? Karena Tuhan mau tunjukkan ke mereka, Malkus, saya sudah ditangkap pun saya masih bisa bikin mujizat loh. Jadi sebenarnya kalau saya nggak mau ditangkap sekarang, kalian tuh nggak ada apa-apanya. Sudah ngerti maksudnya itu kan, artinya kan? Bukan penakut dia. Petrus Tuhan bilang, jangan sarungkan pedangmu. Nanti kamu akan mati oleh pedang kalau kamu menggunakan pedang. Lepas, sembunyikan pedang. Tapi Petrus adalah orang yang berani. Karena Petrus waktu itu dipakai Tuhan untuk menunjukkan kepada prajurit-prajurit, pada orang-orang hebat itu bahwa di dalam keadaan sekarang pun saya bisa tempelin lagi tuh kuping. Sebenarnya kalau saya mau, saya perintahkan malaikat-malaikat dari surga datang habisin kalian selesai. Kalau saya mau. Tapi saya sudah bilang pada Bapa, bukan kehendakku yang jadi melainkan kehendakmu. Kalau kehendakku jadi, selesai kalian. Kuping saya bisa tempel lagi loh. Mulut bisa saya tutup mulut kalian. Gak usah saya sentuh. Bayangin aja kan kuping yang putus, ditempelin jadi. Mulut dia cuma gini, diam. Cuma kita kan kalau suruh diam orang kan bukan gini ngomong kan. Jadi seperti itu. Kita suruh diam. Kalau kita, Petrus diam. Enggak, Petrus. Tuhan yang bilang ke Petrus, sarungkan pedangmu. Dan Petrus lakukan itu. Ya. Tapi pagi-pagi Petrus masih tidur. Masih ngorok Petrus. Sambil mikir. Tuhan sudah pergi. Kita mau jadi apa sekarang? Tidak ada Tuhan di sini sekarang. Tidak ada. Tidak ada Tuhan, sudah tidak ada. Mau apa kita sekarang? Saudara pernah merasa itu? Pernah merasa Tuhan tidak peduli pada saudara? Petrus sudah rasakan itu. Tuhan tidak ada di sini sekarang.
habis saya. Masa depan saya gimana? Saya sudah tinggalkan perahu dan jala. Matius sudah tinggalkan rumah cukai. Semua sudah tinggalkan, lalu saya mau jadi apa sekarang? Mereka duduk saja di dalam ruangan yang mereka sewa bareng-bareng. Ada di situ. Bagaimana caranya? Apa yang mau kami buat? Tetapi perempuan pagi-pagi benar. Mereka keluar. Pada waktu hari Sabtu malam. Mereka sibuk belanja minyak. Untuk mereka mau bawa pada Tuhan. Kami berhutang pada Tuhan. Tuhan, kami tidak sempat meminyaki dia pada waktu dia terbujur kaku. Mudah-mudahan kami masih bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Saudara lihat, tidak pernah terlambat melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya, tidak pernah, enggak. Kami harus melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan mereka enggak peduli dengan orang Israel, dengan orang Yahudi yang selalu menghujat Tuhannya. Yang teriak, salibkan dia, salibkan dia. Bukankah engkau salah satu dari antara mereka? Mereka tidak takut pada orang-orang itu. Perempuan-perempuan ini cuma ingin melayani Tuhannya. Perempuan-perempuan ini cuma datang dan paling kurang menghormati Tuhan walaupun ada tubuhnya terbujur kaku di situ. Mereka hanya seperti itu. Menurut saudara mereka orang beriman tidak? Saya mau bilang tidak. Kenapa? Kan Tuhan bilang hari ketiga dia bangkit kan? Tapi mereka masih ke sana kan? Ada juga ya orang melayani Tuhan tanpa beriman ya? Ada? Ada? Nggak beriman tapi berkhotbah. Nggak beriman tapi apa salah mereka? Enggak. Karena itulah cinta mereka kepada Tuhan. Tapi mereka lupa bahwa Tuhan bilang pada hari yang ketiga anak manusia akan, cuma kan nggak bilang jam berapa Tuhan bangkit kan? Lalu mereka pergi, mereka berjalan bersama-sama ke sana, sampai di jalan mereka berpikir, ini ada masalah ini. Ibu-ibu suka begitu. Itu sudah diwakili oleh Maria, Ibu Yakobus, Salome, dan Maria Magdalena. Sudah jalan baru mikir. Ada kan gitu kan? Sudah jalan baru mikir. Nah, sekarang siapa yang mau geser batu? Ya kalau batunya cuma batu kerikil. Ini batu penutup kubur, Ibu. Gede banget batunya. Dibilang di sini batunya besar kan? Nanti siapa kira-kira yang akan menggeser batu itu? Bagaimana caranya? Tapi sudah jalan. Nggak ada urusan, yang penting ada minyak. Ada rempah-rempah. Mau ke Tuhan Yesus, nggak ada urusan batu, nggak usah pikirin. Nanti pikir udah di depan aja. Sudah di depan baru mikir. Ini batu siapa yang mau geser? Saudara lihat? Tapi apa Tuhan biarkan mereka? Pas mereka sampai di situ mereka kaget lihat batu sudah bergeser. Oh begitu ya. Kalau mau lakukan sesuatu bagi Tuhan, jalan aja dulu, mikir belakangan, karena Tuhan udah mikir duluan. Tuhan tahu nggak nanti mereka bertiga akan datang, atau ada berapa orang itu akan datang, dan akan kebingungan ketika berada di depan kubur itu. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Jadi Tuhan lakukan bagian Tuhan dulu.